Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Angkat kopinya, Angkat kopimu, kopimu, berdayakan, berdayakan desamu. Rasanya di tempat yang berbeda. Iya. Saya sering ke kafe-kafe, Siap. tapi tidak seramah yang di sini. Luar biasa. Saya dari depan, begitu ketemu dengan orang-orang yang saya belum kenal, Ya. sapaannya kemudian menjadikan saya seperti rumah sendiri di sini. Alhamdulillah. Jadi ini saya yakinin saya akan datang untuk kesekian kalinya ke sini. Mantap. Nah, Pak Kades, Siap. selamat sore untuk semuanya. Selamat sore Pak Kabid, Ya. Pak Kabid Bina Desa Bina dari Desa. DPRD Provinsi. Kedatangan kami ke sini itu memang dengan tujuan, bukan sekedar main. Tapi kami datang ke sini sambil main. Nah, ya kan? Tapi ada satu tujuan. Tujuannya menarik. Kemarin kami itu harus mengikuti acara yang diselenggarakan oleh KPK, yaitu tentang sosialisasi. Apa yang disosialisasikan? Pelaksanaan dari replikasi desa anti korupsi. Wah, itu. Keren itu. Dan dari informasi yang kami dapatkan, di Indonesia itu baru ada 10. Benar. 10. Nah, satu-satunya di Jawa Barat yang sudah berhak menyandang desa anti korupsi adalah desa Cibiruwetan di Kabupaten Weh. Bandung. Itu kan kemudian menjadikan saya kaget. Ya, kaget ya. Kaget saya pertama juga waktu akhir masa jabatan Pak Gubernur, Ya. kami mendapatkan tugas untuk menulis desa-desa mana di Jawa Barat itu yang disebut sebagai desa best practice. Best practice itu artinya punya pengalaman yang terbaik, dan itu kemudian berhak ditulis dalam artikel di dalam buku, dan buku itu akan menjadi kenangan Pak Gubernur, Pak. Namanya Bunga Rampai Desa Juara. Weh. Nah, salah satu desa yang diangkat di dalam buku Bunga Rampai Desa Juara itu adalah Cibiruwetan. Kita belum dapat bukunya. Wah, nanti pasti dikasih lah. Nanti dikasih, jangan khawatir. Ya Pak Kabit ya banyak ya stoknya. Nah, di artikel itu ditulis oleh kawan saya, ceritanya menarik, Pak. Apa yang diangkat adalah soal yang berkaitan dengan digitalisasi. Oke. Lihat kan? Loh, ada digitalisasi, ada desa anti Korupsi. korupsi. Ini apa ini ya? Yang menjadikan predikat-predikat terbaik itu kemudian berhak disandang oleh desa Cibiruwetan. Nah, itu rasa penasaran kami. Saya ngomong sama Pak Kabit, Pak main yuk ke sana. Ya, sambil kita melaksanakan tugas dari Pak Kadis. Siap. Apa tugasnya, Pak? Pak Kadis itu ingin melakukan yang namanya komunikasi yang informal dengan desa-desa melalui podcast, Pak. Sehingga Pak Kadis bisa tahu, nih desa-desa itu ngadepi persoalan apa sih? Tinggal diundang ke sini Pak Kadis. Nah, tapi Pak Kadis bukan mau jadi narasumber. Iya. Pak Kadis mau jadi hostnya, Pak. Oke. Itu kan. Jadi itu harapan beliau, karena supaya kemudian akrab. Ya. Ya kalau beliau jadi narasumber kan sudah biasa toh. Sudah sering toh, di mana-mana panggung-panggung beliau tuh banyak. Tapi beliau sebagai seorang host dari podcast ini yang perlu. Ya. Nah, saya dapat info. Di mana ya? Jawaban teman saya juga sama, di Cibiruwetan, Mas Bro. Waduh. Nah. Jadi 3 penasaran saya yang kemudian harus dibuktikan hari ini. Gitu. Apa yang kira-kira menjadi alasan Cibiruwetan itu berhak banyak sekali menyandang hal-hal yang bagus-bagus. Gitu. Itu Pak Kades. Nah, karena itu kemudian saya minta ditemenin oleh Pak Kabid Bina Desa. Yuk kita ngobrol yuk, nyantai saja. Ya kok beliau tadi, Mas Bro, ini ada tempatnya enak nih. Di satu kebun sambil ngopi, ternyata ada juga namanya ngopi kebon gitu kan. Wah, cocok banget itu. Ayo, angkat kopinya, angkat kopimu, berdayakan desamu. Mantap. Mantap bisa. Nah, hal-hal yang ingin kami tanyakan Pak Kades. Setelah Pak Kades dapat banyak nih ya hal-hal yang positif tadi. 17 Pak gitu. Nah,
saya ingin tahu ujungnya dulu nih, nggak bicara dari awalnya. Apa yang kemudian dirasakan Pak Kades akibat banyak sebutan yang juara-juara tadi, yang digital lah, yang desa anti korupsi lah gitu. Tambah repot karena harus banyak menerima tamu atau yang seperti apa? Ya. Nah ini Pak Kades bisa cerita dulu. Ya. Mangga Pak Kades. Jawabannya sederhana sih. Ya. Bahwa kerja keras yang kita lakukan, konsistensi yang kita bangun, kebersamaan yang telah kita lalui, pada akhirnya mendatangkan berkah bagi masyarakat dan pemerintah Desa Ciberwetan. Ya. Jadi ujungnya adalah berkah. Ya. Tapi karena Pak Kades tadi mendatangkan satu berkah buat masyarakat, ya. Untuk Pak Kades sendiri nih, apa nih yang dirasakan? Tambah repotkah? Ya, atau ada sesuatu yang kemudian ingin disampaikan juga? Ya, kalau bagi saya secara individu, bahwa saya sih menikmati, Pak. Okay. Menikmati proses-proses dan dinamika ini. Karena saya ketika menjadi kepala desa punya 2 target. Yang pertama, Ciberwetan pada awal saya dipercaya, saya ingin mengajak kawan-kawan pelaku di desa itu menjelaskan tata cara berdesa kepada masyarakat. Kemudian saya nikmati ini, dan untuk nanti yang melanjutkan siapapun, karena kita tidak bicara undang-undang diperpanjang 3 tahun, 2025 saya akan berakhir, maka saya berharap kawan-kawan nanti akan mulai menghadirkan peran desa. Jadi menjelaskan dulu, karena praktis Undang-Undang 6 2014 lahir itu dalam tatanan masyarakat sampai ke grassroots belum begitu kuat pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks desa kekinian. Nah, ke depan setelah ini clear, kita akan mulai menghadirkan peran desa, bicara tentang lebih memperkuat kepada basic pelayanan. Saya kira itu. Ya. Nah, sekarang ke Pak Kabid nih. Tadi kan kita dengar bareng, ya membawa berkah buat masyarakat, ingin menghadirkan tadi ya peran desa. Negara hadir. Ya. Untuk menunjukkan negara teh hadir gitu loh ya. Ya. Negara teh hadir ngurus masyarakatnya, ya. Sehingga masyarakatnya teh bisa hidup sejahtera. Pak Kadis punya salah satu kepala desa seperti ini, gimana tuh tanggapannya tuh? Nah, begini sebetulnya kalau kita di Pemprov Jabar ini sangat bangga ya kalau semua kepala desa punya pemikiran seperti kepala desa Ciberwetan. Nah, jadi kalau saya tangkap apa yang tadi disampaikan Pak Kades Ciberwetan, intinya adalah Pak Kades ini mengerjakan sesuatu dengan cinta, Mas Bro. Kalau dengan cinta semuanya lewat, ya. Tidak mengukur lagi berapa pengorbanan, yang artinya Pak Kades mengorbankan waktu, mengorbankan tentunya juga ada sebagian rezekinya yang dikorbankan juga untuk berdesa. Nah itu intinya. Jadi kalau segala sesuatu dikerjakan dengan cinta, maka segala sesuatu akan tuntas dilaksanakan dan tidak akan terasa capek seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kades. Itu. Iya, segala sesuatu kalau dikerjakan dengan cinta itu tidak akan capek dan bisa membawa sukses. Saya jadi ingat, saya dulu pernah baca bukunya itu judulnya Ikigai. Ikigai itu rumusnya gampang. Inovasi itu adalah sama dengan passion ditambah love. Jadi kita punya mau, tapi kalau nggak punya cinta itu tidak akan menghasilkan inovasi. Nah, jadi betul. Cinta itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Ya, makanya kemarin juga di dalam bukunya Pak Gubernur Jawa Barat, judulnya itu adalah Jejak Tapak Gubernur Desa. Tapi di dalamnya itu adalah perjalanan cinta Pak Gubernur dengan desa. Sehingga kemudian ditulis oleh kami. Dari Pak Gubernur itu mulai ngelirik ke desa, Pak Gubernur itu ngamodalin desa, Pak Gubernur itu kemudian jatuh cinta ke desa. Apa wujudnya? Dengan banyaknya program inovasi, Pak. Ya, terus Pak Gubit pun bikin komitmen dengan desa. Itu dikeluarkanlah peraturan gubernur, dikeluarkanlah keputusan gubernur. Itu tanda komitmen beliau supaya kalau beliau berakhir tetap ada yang diteruskan. Dan terakhir apa pernyataan beliau? Adalah bahagia bersama desa, Pak. Itu luar biasa toh. Itu ceritanya Pak Gubernur, itu tulis dalam buku. Nanti buku Jejak Tapak Gubernur Desa kami akan sampaikan lah. Nah, balik lagi Pak Kades. Tadi udah cerita nih ya. Akibat kemudian mendapatkan begitu banyak sebutan juara-juara tadi ya, Pak Kades sudah menyatakan ya nggak apa-apa karena masyarakat yang merasakan sejahtera nih. Saya ingin menggali lebih dalam lagi. Kemudian dampak nih ya,
yang dirasakan sendiri oleh Pak Kades, oleh perangkat Pak Kades itu, oleh BPD gitu ya, atau oleh lembaga kemasyarakatan desa seperti apa Pak? Ya. Akibat yang dilakukan oleh Pak Kades itu. Ya, monggo. Akibat apa yang kita raih, tentu di depan kita itu tercipta sebuah tantangan besar. Jadi dampak dari keberhasilan itu bukan kita berhenti, tapi di depan kita ada tantangan. Makanya tadi Pak Kabid bilang kenapa terus ada inovasi. Jadi tantangan besar bagi kita adalah bagi perangkat desa, bagaimana semakin meningkatkan kapasitas, kompetensi, meningkat pelayanan, karena standarisasi kita oleh masyarakat sendiri, oleh pihak luar sudah dinilai memiliki memiliki benchmark yang ideal. Sehingga tidak boleh ada penurunan ritme, bahkan harus ada peningkatan. Kemudian dampak bagi masyarakat, tentu seiring dengan dikenalnya Desa Cibiruetan, kita bicara tentang peluang. Bahwa menjadi begitu banyak peluang yang ditawarkan untuk diakses. Karena juga tidak menjadi hal yang kita pungkiri bahwa dinas instansi juga ketika memiliki program itu berharap programnya sukses. Maka Cibiruetan menjadi magnet untuk program-program di level kabupaten, dan mungkin setelah podcast ini berharap dari provinsi melalui Pak Asnan digelontorkan juga kalau ada Insya Allah. Karena kami menggaransi program apapun yang dipilotkan di Cibiruetan itu sebenarnya sukses. Program Kemendes tentang SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, itu sangat relevan dengan digitalisasi desa Pak Gubernur. Jadi kita melakukan sensus rumah tangga basis Android, sehingga mempetakan by name by address rumah tangga yang memiliki problem layanan dasar kesehatan pendidikan, termasuk administrasi. Jadi akan muncul nanti misalnya Hadian punya anak 2, kemudian anaknya usia SD, yang satu SMP, kemudian yang SMP tidak lanjut ke SMA karena alasan. Nanti begitu data itu dibuka, akan muncul sejumlah anak yang putus tidak lanjut ke SMP, putus tidak lanjut ke SMA, atau di SMA putus karena alasan lain. Dan dampaknya Cibiruetan menjadi mengintervensi. Posyandu juara itu punya 4 posyandu yang diintervensi menjadi pospaud karena data. Karena data itu luar biasa dampaknya. Jadi kita punya 300 yang anak tidak terdaftar ke PAUD karena apa? Tidak punya uang, tidak punya seragam, jauh. Akhirnya 4 posyandu kita jadikan pos PAUD. Kemudian ada problem 14 orang anak SMA putus. Mohon maaf nih, karena ada yang hamil duluan. Ya, gitunya. MBA. Mereka masa depannya putus. Tetapi melalui pendekatan sensus tadi, kita kolaborasi dengan SMA. Kita programkan namanya SMA terbuka. Yang sudah hamil, yang sudah lewat sekolah lagi, usia untuk mendapatkan ijazah SMA-nya SMA negeri, bukan persamaan. Nah, maka dari itu Cibiruetan dianugerahi oleh UNICEF Desa Peduli Pendidikan tahun 2020. Keren, Desa Peduli Pendidikan. Iya, karena intervensi tadi. Jadi itu yang kita rasakan. Kemudian dampak bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat itu program-program yang berkaitan dengan infrastruktur, baik itu masuk ke Cibiruetan melalui aspirasi, karena kan masuk Cibiruetan lebih cepat dikenal. Dewan mana? Dewan ini. Nah itu juga jadi peluang, dampaknya bagi masyarakat. Dan sekarang kita sudah sedang mulai mencoba meraih manfaat itu dengan cerita awal tadi. Kita membuka wisata edukasi tata kelola desa. Jadi wisata edukasi tata kelola desa itu sudah mendatangkan, sekarang sudah mendekati 3.000 Pak pengunjung. Pengunjungnya. Omsetnya sudah 1,4. Ke PKK-nya pengelola konsumsi sudah 400 jutaan. Keren. Dewinya pengelolanya Desa wisata ya. Desa wisata. Sekarang dia punya alat podcast beli sendiri Pak. Nggak beban di desa. Keren ya. Angkot berdaya, ojek berdaya, para pedagang berdaya. Iya. Seniman berdaya, karena setiap tamu SOP-nya disambut dengan tarian. Minimal para penari disawer, Pak. Saya kira itu, jadi nggak ada yang sia-sia.
angkat kopimu, berdayakan desamu. Luar biasa dengar ceritanya begitu. Tadi langsung disampaikan pesannya bahwa setelah mendapatkan sebutan banyak atribut-atribut yang luar biasa tadi, mendatangkan peluang. Ya. Nah, peluang itu ternyata kemudian membawa dampak ya untuk berbagai macam pihak tadi. Ya. Ya. Nah, sekarang desain nih ke Pak Kabid Bina Desa nih. Kalau yang jelas saya melihat peluang yang bisa ditangkap ya oleh Desa Cibiruetan itu adalah apa yang direncanakan Pak Kepala Dinas DPMD Provinsi Jawa Barat ingin menyelenggarakan podcast. Jadi kan sudah punya stasiunnya di sini, Pak. Oke. Ah, gitu kan. Jadi nanti ada kunjungan rutin lah. Ya, yang saya memang sedang mempersiapkan apa yang menjadi agenda podcast itu. Jadi beliau bicara apa saja nanti. Nah, nanti kemudian salah satu tempat yang akan menjadi pilihan adalah di sini. Wey. Siap toh? Siap. Nah, ya nanti pasti kalau yang Pak Kadis datang ke sini kan nggak akan sendirian, banyak pengiringnya toh. Nah, nanti pisang goreng, kopi dan sebagainya. Tapi mesti bayar, Pak. Kalau di sini bayarnya digital juga, Pak. Jadi order digital pakai QRIS. Ya. Walaupun di kebun. Ya. Wah, berteknologi. Nah itu, jadi peluangnya pasti ya. Ya. Nah, kira-kira Pak Kabid, ada peluang apa lagi nih yang kemudian bisa diintervensikan ke Cibiruetan? Monggo Pak Kadis. Pak Kabid, ya. Nah sebetulnya kalau berbicara peluang, ini Pak Kadis Cibiruetan ini memang patut ditiru dan patut kita banggakan ya, Mas Bro. Kreatif ya? Kreatif, karena memang dari hal-hal yang non APBD pun bisa dijadikan pendapatan asli desa ya. Contohnya tadi PKK disebutkan, terus ada pemberdayaan supir angkot, ojek dan sebagainya. Sebetulnya ada satu gagasan dari saya secara pribadi Pak Kades ya, bahwa saya juga ingin menambah mungkin nanti sedikit pendapatan BUMDes di Cibiruetan. Kebetulan saya pribadi punya rekanan nih di perusahaan Samsung. Jadi segala sesuatu produk Samsung bisa dipasarkan lewat BUMDes dan BUMDes tidak mengeluarkan modal. Itu nanti kita bicarakan secara langsung Pak Kades, dan tentunya walaupun sedikit uang dengar bisa diatur juga. Walaupun sedikit tentunya ini akan menambah Pak Ades juga, karena Alhamdulillah. Setelah kemarin saya berbicara panjang lebar dengan perwakilan dari pihak perusahaan Samsung, BUMDes ini tidak mengeluarkan modal sedikit pun, dan produknya semua produk Samsung ada di situ. Digalerikan ya. Digalerikan, mau itu kredit, mau itu cash, harganya sesuai dengan harga yang di pasaran. Tidak bertambah. Nah mungkin itu salah satunya Mas Bro. Keren. Luar Itu biasa. baru 2 Pak Kades. Iya. Nanti pasti akan menyusul lagi peluang-peluang. Memang Pak Kades ini hebat. Ya. Kalau saya lihat tadi concern Pak Kades soal segala sesuatu basisnya adalah data, betul ya Pak? Iya. Ya. Nah saya mau cerita, pikiran Pak Kades itu equal atau sama dengan pikiran Pak Gubernur Pak. Jadi kalau Pak Gubernur itu membuat kebijakan itu harus basisnya evidence atau data, sehingga disebut evidence based policy, kebijakan yang basisnya data. Jadi Pak Kades kita itu ternyata sudah memiliki kemiripan berpikir seperti Pak Gubernur. Tepuk tangan dong. Iya kan? Luar biasa Pak. Tanpa data nggak ada kebijakan. Oh ya, betul. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu basisnya harus data. Ya. Nah karena itu kemudian yang sekarang kita berdayakan adalah tentang data indeks desa membangun. Indeks desa. Jadi indeks desa membangun salah satunya yang mendatangkan keberkahan buat banyak desa kan hadirnya tuh mobil-mobil maskara toh. Iya. Ya desa-desa yang IDM-nya menunjukkan angka tertentu dan kemudian sudah diberikan status mandiri, kemudian berhak untuk mendapatkan yang namanya mobil maskara, mobil aspirasi kampung juara. Jadi kalau mobil ini ada di depan itu, emang kampung ini juara Pak? Juara. Iya, emang tepat gitu. Generasi pertama dapat maskara. Nah itu luar biasa toh. 2019 ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian saya catat tadi, kalau saya keliling Pak ke desa-desa itu, pada umumnya selalu bertanya nih, Pak bantuan provinsi apa? Itu selalu ditanya. Padahal di tempatnya sudah ada mobil maskara. Nah yang beda di sini itu, tadi nggak nanya begitu Pak. Iya. Tapi Pak Kades itu cerita potensinya. Nah kalau orang melihat potensinya ada, orang akan makin tertarik. Iya. Kayak gitu, potensinya banyak sekali tadi yang saya lihat. Jadi ketertarikan Bapak tentang data, sistem itu luar biasa.
gitu kan. Terus kemudian menunjukkan nih potensi-potensi yang akan dikembangkan banyak sekali. Nah, salah satunya tadi apa? Pak Kades mampu ya menggerakkan masyarakat dan kemudian bisa meningkatkan pendapatan toh. Sehingga saya yakin pendapatan asli desanya cukup signifikan ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Tepuk tangan dong. Iya. Ya. Dan itu kemudian akan berdampak juga kepada yang namanya pergularan ekonomi Pak ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin nanya Pak. Yang ingin saya kembangkan tadi ketertarikan Bapak di dunia pendidikan toh? Ya. Kayak gitu. Karena apa? Cerita Pak Kades tadi, kemudian saya sih punya gambaran. Mudah-mudahan tidak ada anak yang ada di Desa Cibiruwetan yang tidak mendapatkan layanan pendidikan Pak ya, dari PAUD sampai dengan SMA. Ya. Itu Pak bisa cerita sedikit itu. Ya. Baik, sebenarnya basis data tadi itu data utamanya itu adalah berkaitan dengan layanan dasar pendidikan. Ya. Tetapi di sensus itu juga ada layanan dasar kesehatan dan juga ada layanan hak-hak sipil masyarakat, termasuk juga infrastruktur rumah tangga. Jadi terkait dengan rumah siapa yang kondisinya rusak, sampai ke pendapatan per keluarganya, kemudian bagaimana hak-hak sipilnya yang sudah punya akte, KK dan lainnya, itu akan terekam di data itu. Nah, sehingga konsen saya terhadap hal itu, kita membangun komunikasi bahwa data itu di mana dibunyikan. Dibunyikannya di forum Musrenbang Desa. Jadi data itu adalah menjadi alat kepada membantu masyarakat untuk merumuskan prioritas pembangunan. Karena selama ini makna partisipatif itu dimaknai asal itu dari masyarakat, itu partisipatif. Tetapi masyarakat tidak pernah diajak untuk berpartisipasi mengambil keputusan terbaik. Jadi keputusannya juga harus partisipatif. Maka caranya adalah desa harus menjelaskan, mentransformasi data itu menjadi visual. Jadi rumah tangga yang bermasalah muncul fotonya, lingkungan yang bermasalah muncul fotonya, problem RW Anda ini sekian orang putus sekolah, maka tahun ini untuk dari mulai sekarang kita ke depan akan membiayai 4 pos PAUD. Sehingga infrastruktur lingkungan seperti gang dan lain itu urusan swadaya masyarakat. Dan clear di Cibiruwetan nggak ada permintaan gang gitu. Karena itu urusan masyarakat, perbaikan kantor RW itu urusan masyarakat. Jadi untuk itu masuk ke sana. Kemudian kita berjejaring dengan PKBM. PKBM ada 2 di sini, kemudian program-program sekolah gratis melalui PKBM itu didorong sehingga anak-anak Cibiruwetan yang persamaan SMP, persamaan SMA, bahkan sampai membuka kuliah itu ada di PKBM. Jadi data itu benar-benar sangat membantu dan menjadi alat advokasi. Jadi kita ke PKBM ini anak-anak kita. Walaupun itu pilihan, tetapi kita harus memberikan penyuluhan agar minimal orang Cibiruwetan yang putus sekolah bisa sampai ke SMA. Tidak itu saja. Bahwa dari data inilah yang melahirkan spirit ketika Presiden sekarang bicara tentang stunting. Provinsi bicara stunting, kabupaten stunting. Cibiruwetan sudah 3 tahun itu zero stunting. Tepuk tangan ya. Zero stunting di Cibiruwetan. Ya, kenapa zero stunting? Karena ada intervensi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Lagi-lagi cara mengatasinya adalah dari data. Saya termasuk kepala desa yang nyeleneh berani menggugat SK Bupati tentang penetapan desa stunting. Karena mohon maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang banyak yang berkepentingan untuk memunculkan stunting karena berkaitan dengan perkalian terhadap intervensi. Sehingga Cibiruwetan tiba-tiba dinyatakan lokus stunting, tetapi saya langsung gelar musdes dengan BPD apakah data ini valid atau tidak. Sehingga diyakini kader-kader, laporan di kader itu Cibiruwetan angka stunting kalaupun ada prevalensinya itu hanya di kisaran 1%. Prevalensi kabupaten kan masih 13%. Ketika kita dinyatakan 148 jiwa bayi balita stunting, kita yakin bahwa itu tidak benar. Saya menyurati surat terbuka kepada Bupati, namanya Cibiruwetan menggugat. Keren ya. Terus kita mengundang Kepala Dinas Kesehatan untuk des review data di desa dalam musdes yang dipimpin BPD. Di dalam des review saja dari 148
Turun ya? Itu langsung turun ke hanya 29. Weh, keren. 29 dari 1.300 bayi balita. Berarti prevalensi berapa? 29 bukan persoalan Cibiruetan malu atau tidak stunting, tapi kalau benar kayak saya tangani, kalau tidak benar tolong koreksi. 29 dengan Bukades, Posyandu semua ukur ulang, tinggal 14 dari 1.300, berarti 0,001 ya. Maka kami intervensi untuk PMT-nya 90 hari berturut-turut. Anggarannya 68 juta, tidak main-main. Termasuk PMT penyuluhan, dan hasilnya dalam 6 bulan semua lulus. Cibiruetan bebas dari stunting. Kemudian setiap tahun kalau ada gejala bayi berat badan rendah, garis merah, itu ibu PKK langsung ribut dan kita langsung rapat. Satu soal stunting, yang kedua soal keamanan pangan. Keamanan pangan juga menjadi problem yang kita seriusi, sehingga kita punya 4 kelompok wanita tani yang eksis oleh Pak Kabid UM itu dijadikan model. Itu Cibiruetan punya model namanya Circle Ekonomi Desa. Circle Ekonomi Desa. Jadi memerankan BUMDes, kelompok wanita tani, order Posyandu untuk PMT itu ke BUMDes, BUMDes belanja di KWT. Sehingga bantuan itu, dana desa itu tidak menetes keluar. Kelompok penghasil telurnya ada, kelompok ikannya ada, kelompok belanja sendiri di desa. Belanja sendiri di desa. Oke, keren. Dia itu dari perjalanan tadi dari basis data gitu. Pemberdayaan masyarakat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di desa. Iya. Masih soal data nih, Pak. Oke. Di Cibiruetan hebat ya. Jadi semuanya berbasis pada data. Iya. Bahkan dengan data pun kita berani bicara. Iya. Dan kemudian baseline menyelesaikan masalah dimulai dari data yang akurat kan. Iya. Nah, Pak Kabid, ini cerita tentang data itu kan bukan cerita yang setahun 2 tahun kan? Iya. Iya kan? Kita punya Prodeskel. Ya kan? Kita punya IDM. Nah, SDGs. kita punya SDGs gitu. Nah, menurut Pak Kades nih, apa yang dipraktekkan gitu ya oleh Pak Kades di Cibiruetan itu kira-kira gimana dengan kebutuhan dari provinsi soal data? Prodeskel kah, IDM kah, atau SDGs kah yang kemudian harus didorong agar seperti Pak Kades tadi? Nah, itu silahkan Pak Kades. Pak Kades, doa saya untuk jadi Pak Kades. Saya sering ngomong Pak Kades, nggak saya sadari. Iya, mudah-mudahan jadi doa ya. Iya. Sok Pak Kabid, monggo Pak Kabid dulu lah sore ini. Sementara Kabid dulu ya. Jadi begini Mas Bro, kita kilas balik ke belakang nih. Karena kebetulan kalau saya secara pribadi dilahirkan nih dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kalau dulu Bang Des ya. Ada marwah yang hilang sebetulnya di Bang Des ini. Kalau dulu kita punya yang namanya data profil desa ya, Pak Kades. Profil desa ini sebetulnya bisa, yang tadi dikatakan Pak Kades, bisa jadi basic dasar untuk pemerintahan desa. Baik itu menentukan RPJMdes, baik menentukan juga skala prioritas pembangunan di mana yang perlu dibangun, apa yang mesti dipus sehingga desa ini bisa maju. Nah, kalau dari tadi yang dipertanyakan Mas Bro nih, apakah ini yang perlu dorong Prodeskel kah, IDM kah, atau SDGs kah? Sebetulnya semua sudah dilakukan di Cibiruetan. Sudah. Ketiga-tiganya sudah. Makanya desa Cibiruetan ini menjadi desa yang juara, dan wajar sebetulnya ya kalau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten juga pada akhirnya selalu melirik ke Cibiruetan. Yang akhirnya memang kalau dihitung kita capek-capek ya Pak Kades, tetapi dari efek capek itulah banyak manfaatnya yang dirasakan oleh tentunya masyarakat Cibiruetan. Tadi saya tertarik juga Pak Kades dikala menerangkan jalan sempit jangan dijadikan alasan kita tidak bisa memajukan desa. Ternyata kan malah menambah penghasilan angkot, ojek, dan dengan sendirinya potensi Cibiruetan itu tidak hanya disebarkan oleh pemerintahan desa tetapi oleh ojek dan supir angkot itu sendiri. Nah, itu mungkin Mas Bro sedikit. Jadi yang namanya sopir angkut, yang namanya driver ojek itu bisa jadi marketingnya desa Cibiruetan kan, begitu ya Pak? Keren bisa. Jadi ini menurut saya apa yang disampaikan Pak Kades betul. Pak Kades siap menjual produk berupa konsultan untuk tata kelola pemerintahan desa ya Pak? Nah, jadi mereka yang ingin belajar soal bagaimana ngurus desa dengan benar, ya belajarlah di Cibiruetan. Pak,
gaji konsultan itu kan mahal, kayak saya itu mahal, Iya, Pak. iya, iya. Iya kan? Artinya apa? Bahwa kemudian kalau sudah menjadi konsultan pembangunan desa atau tata kelola desa tadi, oh pasti nanti akan mendatangkan yang namanya peluang ya Pak ya. Orang pengen belajar ke situ. Saya pernah juga mendatangi desa yang dulu terkenal banget. Mungkin sampai sekarang, namanya Desa Ponggoh. Di daerah Klaten tuh, Ya. yang punya embung gitu Pak. Ya. Sampai ke sana saya penasaran juga. Umbul Ponggo. Ya. Itu yang namanya dana transfer itu cuma sekitar 1,4 M setahun. Saya nanya sama Pak Kadesnya, ini pendapatan asli desa ngurus embung ini berapa? Pak, kami bisa 14 miliar. Wih, 10 kali lipat. Karena kreativitasnya tadi. Ya. Dan saya yakin potensi yang ada di sini jauh dibandingkan dengan Ponggo, Pak. Jadi artinya ini punya potensi yang luar biasa. Nah, Pak Kades, di balik cerita-cerita sukses tadi, saya ingin sekarang menanyakan, Pak, Bapak pernah mengalami nggak kendala dan hambatannya? Apa bisa diceritakan? Sehingga kalau orang mencari sukses itu, pasti juga harus memperhitungkan ya, apa yang menjadi kendala dan hambatannya. Ya. Nah, terus kemudian yang ingin kami gali, bagaimana tuh cara mengatasi kendala dan hambatan itu? Ya. Nah, bisa diceritakan Pak. Sebelum sampai ke sana, angkat kopinya, berdayakan desaku. Baik, Mas Bro. Ya, siap. Pertama ingin saya sedikit mengupas tentang beberapa aplikasi berkaitan dengan data. Jadi di Cibiruetan IDM dikerjakan serius karena itu adalah self assessment untuk mengukur kapasitas kita. Pada saat pengukuran kasar kita sempat mencapai nilai sempurna. Tapi saya mengajak teman-teman untuk berpikir mengevaluasi ada sih yang sebenarnya belum optimal. Sehingga dengan kesadaran kita mengkoreksi. Sehingga IDM kita nilainya 0,98. Oh ya, itu Jadi maksudnya sekarang ketiga Jawa Barat. Nilai ketiga Dan itu Jawa Barat. mandiri ya, Ya, betul. mandiri. Kemudian prodeskel kita swasembada. Nilainya 0,85. Oke. Kemudian SDGs kita sudah 70%. Kalau ditanya, Anda pakai mana? Kalau semua saya pakai. Karena baik itu IDM melahirkan input tentang apa yang harus diprioritaskan. IDM itu kan sosial, ekonomi dan lingkungan. Kemudian SDGs lebih kepada bagaimana kita melokalkan SDGs desa dari SDGs internasional itu dilokalkan ke desa dan melahirkan pilihan-pilihan bagaimana menjadi desa tanpa kemiskinan. Berarti harus ada intervensi. Kemudian dari Prodeskel juga berkaitan dengan apa yang perlu diperkuat pada saat desa ingin mengambil keputusan. Maka sebenarnya kalau bicara Cibiruetan mulai jurnal lomba desa itu kami persiapkan itu sejak 2019 berdasarkan analisis tadi mana yang kita perkuat sehingga pada saat permen tentang penilaian lomba desa bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan itu sudah terbangun menjadi evidence yang bukan hingar-bingar pasar malam gitu kita buat setengah malam sehingga kita jadi juara. Kayak itu. Kemudian tadi yang ditanyakan tentang problematik. Problematik itu di awal pasti pertama datang dari masyarakat sendiri. Kedua datang di lingkungan kita. Ketiga dari luar. Kayak Cibiruetan misalnya juara lomba desa, juara desa anti korupsi dan lain-lain. Nanti kan topik kita sebenarnya untuk desa anti korupsi. Ketika juara lomba desa biasa pertanyaan masyarakat berasumsi hadiah lomba desa itu miliaran dan itu tunai. Oke, dong. Wah, para perangkat desa enak nih. WA ke saya japri banyak, Pak Kades, kenapa tidak dibagikan hadiah lomba desa untuk BLT? Oke, padahal kan lomba desa tentu apresiasinya itu yang harus kita pertanggungjawabkan dan itu juga untuk mendukung tahapan lainnya. Yang kedua kadang-kadang di internal itu situasi karena kita banyak capek waktu dan lain-lain ada kejenuhan sehingga seorang kepala desa itu kalau filosofi Sunda kan kudu nerus bumi itu memahami di bawah. Nah, sehingga kita memerlukan cas, jalan-jalan, refreshing, makan itu harus itu dimainkan ya terhadap perangkat desa dan lain-lain. Kemudian problem dari struktural itu kadang-kadang juga kita hadapi problem dari kepala daerah nih ya. Kepala daerah dari dinas instansi kadang-kadang
Misalnya mungkin karena Cibiruetan sekarang pada posisi banyak orang direct, tiba-tiba kementerian ada ini, kan bukan urusan saya untuk konsolidasi informasi secara struktural. Ketika kita menginfokan, malah ini kenapa desa duluan. Padahal kita sudah merasa dilewati, merasa dilewati. Ya, Gitu. ya, ya. Yang ketiga adalah mindset dunia luar berkaitan dengan lembaga yang mengataskan dirinya kontrol publik, kemudian media. Dalam posisi kita sudah jadi desa anti korupsi, kadang-kadang kita disuudoni dengan pertanyaan-pertanyaan, Pak, kami menduga ini pekerjaan ini dikemanakan. Padahal siapa lagi sementara ini lembaga yang mau dipercaya? KPK saja sudah mendampingi Cibiruetan 6 bulan, kemudian tidak menemukan problem. Kalau soal administrasi perbaikan wajar, tapi tidak ada indikasi fakta integritas, kemudian pelaksanaan kegiatan, semua tidak ada penyelewengan. Kadang-kadang pihak luar masih saja ngorek-ngorek desa dengan maksud tertentu, kan itu juga problem bagi kita. Jadi kita berharap sebenarnya tadi bahwa ternyata korupsi, komitmen ini juga belum menjadi kesatuan antara teori, nilai, dan tindakan. Keren filosofinya itu. Jadi teorinya kan korupsi itu harus berantas, Yeah. tapi desa sudah menjadi desa anti korupsi pun dihadapkan kepada oknum di berbagai segmen yang belum menguat itu, belum sadar akan. Nah itu kan gambarannya Pak ya, memang seperti itu. Nah yang ingin saya lanjutkan lagi, nih gimana nih kiat-kiatnya nih mengatasi masyarakat yang demikian selalu mikirin, oh dapat hadiah teh kudunya dibagiin, ya. Terus kemudian kenapa sih Kades teh lebih maju dibandingkan dengan katakan saya Pak Camatnya dengan Pak Bupatinya gitu. Nah ngadapin problem struktural, ngadapin problem sosial, tadi gimana kiat-kiatnya Pak Kades? Kiat-kiatnya sebenarnya masyarakat itu harus dibangun trustnya. Karena ketika ada letupan itu berarti pada dirinya belum tumbuh trust, kepercayaan terhadap pemerintah desa. Maka yang dilakukan Cibiruetan adalah melakukan keterbukaan informasi publik. Ya, keterbukaan informasi publik, kita membentuk PPID desa, kemudian kita punya website desa, media sosial juga kita open, bahkan kita punya pewarta desa, pelatihan penyiaran membentuk 10 pewarta desa, punya radio Suarga dan TV digital. Kemudian kita melaksanakan langkah-langkah yang mendukung transparansi akuntabilitas. Jadi pelaksanaan pekerjaan itu diawali dengan rapat pra-pelaksanaan. Pertengahan akhir kegiatan ada rapat serah terima. Nah kemudian berkaitan dengan tadi pikiran-pikiran masyarakat, itu kita nikmati saja, tetapi kita message ke RW-RW, ke RT-RT, ke BPD, dan kita lakukan, bahkan saya penggunaan hadiah dari provinsi atau kabupaten terperinci. Selama proses itu bagaimana kita mempersiapkan dokumen, kemudian bagaimana untuk transportasi, menginap dan lain, kita terperinci. Kemudian secara terbuka masyarakat tahu angkanya berapa, kemudian diputuskan penggunaannya untuk apa. Jadi letupan tadi rahasianya nikmati, kemudian berikan jawaban karena ada filosofi. Anda tidak perlu menjelaskan apa kebaikan yang sudah diperbuat, karena orang yang membenci Anda tidak akan percaya. Tetapi bagi orang yang percaya tidak butuh itu. Ya, tidak perlu kita menjelaskan, maka berbuat saja. Jadi Cibiruetan apapun kritik itu akan menjadi energizer. Jadi suplemen. Terima kasih. Kata kuncinya adalah bangun kepercayaan, trust ya. Dan untuk itu perlu yang namanya kita transparan. Ya. Dan kemudian membangun akuntabilitas, dan semuanya dibicarakan secara terbuka ya Pak. Oke Pak Kades, keren, ilmunya banyak banget hari ini. Nah Pak, ini kan kita sudah di penghujung acara ya Kabid. Sebelum ke Bapak, Pak Kabid, saya ingin nanyakan, ini ngurus desa yang begitu padat acaranya, terus keluarga gimana Pak? Itu ada isi. Saya itu Pak Kades kalau ngurus itu kan banyak waktunya di sini. Lah kan anak-anak perlu didampingi. Kemudian ibu perlu disayang. Ini bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan urusan ngurus masyarakat, Pak? Jadi yang pertama untuk urusan membangun chemistry,
agar tidak merasa ditinggalkan dalam kapasitas istri sebagai ketua tim penggerak PKK. PKK di Ciberwetan itu aktivitasnya bukan sebulan sekali, seminggu sekali, tapi juga dia menjadi bagian dari aktivitas berdesa. Sehingga di hari-hari ini ya kita sering bersama, seperti tadi ada safari Jumat, ada harinya di mana beliau juga ngurusi rumah tangga. Tetapi yang paling penting adalah mungkin bukan soal intensitas, kualitas mungkin. Bahasanya sudah keren. Sekali bertemu manfaatkan. Bahasa seorang psikolog, Pak. Jadi soal waktu, kami masuk dalam kancah berdesa ketika mengajukan diri untuk diberi amanah mengelola desa. Saya sudah bermufakat menjadi satu paket. Jadi satu paket, sehingga sebenarnya aktivitas kesibukannya sama-sama. Jadi beliau nanti posyandu sejak pagi, nanti siang mungkin ngantar makanan, kadang-kadang pulang duluan, malam juga saya kadang-kadang pulang malam, dan itu tidak dijadikan problem. Karena hari ini kita lebih beruntung, sesempit apapun waktu setiap hari bertemu. Jadi Pak Kades dengan Bu Kades itu selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau nggak sama-sama bekerja rugi salah satu. Baik, nih luar biasa toh. Nah sekarang saya ingin dapat testimoni dari Pak Kabid. Punya Kades seperti ini, gimana? Kira-kira apa yang bisa kita jadikan pelajaran dari beliau, ya untuk kemudian disebarkan kepada Kades-Kades yang lain. Pak Kabid, ayo sebelumnya angkat kopimu, berdayakan desamu. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih Mas Bro. Nah sebetulnya kita nih masyarakat Jawa Barat harus bangga ya, ada seorang kepala desa Ciberwetan yang begitu visioner dan bisa dijadikan panutan. Ada peribahasa mengatakan, Pak Gubernur ini sering mengatakan, kalau mau jadi orang hebat, bergaulah dengan orang hebat. Kalau mau jadi orang kaya, bergaulah dengan orang kaya. Nah kalau mau jadi orang terpuruk, bergaulah dengan orang malas. Begitu. Begitu Mas Bro. Jadi saya harapkan nih desa-desa Jawa Barat juga jangan antipati. Kalau memang kita perlu bergurulah. Walaupun itu hanya ke desa Ciberwetan. Begitu. Saya jadi bertanya, apa saya itu nakal karena dekat dengan Pak Kabid ya? Kebawa nakal. Iya kan tadi kan ingin jadi orang yang pintar, orang pintar. Nah, saya itu ngerasa saya nakal, tapi teman dekat saya Pak Kabid. Berarti Pak Kabid nakal. Jadi yang saya nakal atau Pak Kabid yang nakal? Sama-sama mobil itu. Oke, luar biasa ya. Kita ngobrol pada sore hari ini dan waktu juga lah yang membatasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam pertemuan. Mungkin sedikit ya kalau saya. Closing dari Pak Kades. Yang pertama karena tadi banyak menyinggung tentang bagaimana ke depan DPMD ingin membentuk percontohan desa anti korupsi di kabupaten. Saya kira pilihannya tidak harus yang nanti memenuhi kriteria KPK, tapi bekerja sama DPMD dengan inspektorat dengan kriteria itu bisa juga menetapkan desa-desa. Ada 5 aspek yang menjadi penilaian. Pertama adalah penguatan tata kelola. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Yang kedua penguatan pengawasan. Yang ketiga adalah inovasi di bidang e-government. Yang keempat peningkatan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima adalah bagaimana menguatkan kearifan lokal untuk mendukung budaya anti korupsi. Nah 5 aspek itu yang dikuatkan, dan pemerintah desa Ciberwetan, Pak Kabid siap berbagi. Sangagolerna untuk melawan korupsi berawal dari desa. Pak Kades, saya tadi sebenarnya mau masuk ke sana, tapi itu jatah materinya host nanti yang akan datang. Dan hostnya itu adalah Pak Kades. Jadi saya lagi menyiapkan skrip. Nanti Pak Kades ngobrol dengan Pak Kades itu problem yang diangkat adalah soal bagaimana desa anti korupsi. Jadi saya nanya-nanya hal yang umum saja. Nanti kamu nawarin begini, kamu sudah nanya masalah itu. Makanya tadi kisi-kisinya aja. Betul. Jadi nanti saya laporkan kepada beliau bahwa untuk minggu depan ya mudah-mudahan podcast diselenggarakan di sini dan kemudian kita akan bicara konteks tentang bagaimana replikasi desa. Tapi suasananya biar dapat selepas Isya enak. Oke, setelah Isya berarti kira-kira jam tujuan. Setengah 8 ya. Biar lebih indah. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di dalam obrolan di Ngopi Kebon.
angkat kopimu, berdayakan desamu. Saya Mas Bro Tribudi, mohon maaf apabila dalam dialog ini ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya untuk membawa yang namanya Desa Juara dan Jabar Juara. Terima kasih, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.